Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT tentang analisis fonologi perubahan bunyi pada bahasa gaul remaja di TikTok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Askia dengan NIM akhir 08. Di sebelah saya, Ranova Sinta Fadila dengan NIM akhir 038. Lalu ada Fauzan Ahmad Atila dengan NIM akhir 06. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa dan era digital. Bahasa terus berkembang mengikuti zaman, terutama dengan hadirnya media sosial seperti TikTok. Oleh karena itu, kami memilih judul ini untuk dikaji. Lalu fenomena remaja. Remaja menciptakan bahasa gaul baru yang seringkali berbeda dari bentuk bakunya, seperti yang akan dibahas nanti. Lalu ada kreativitas fonologis. Perubahan bunyi dalam bahasa gaul mencerminkan proses fonologis tertentu, bukan sekedar asal-asalan. Lalu ada pengertian linguistik dan fonologi. Yang pertama ada menurut KR 2012, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah dari segi struktur, fungsi, dan penggunaan. Lalu ada pengertian fonologi, yaitu cabang linguistik yang membicarakan bunyi-bunyi bahasa. Lalu ada bahasa gaul atau slang, yaitu variasi sosial yang bersifat khusus dan seringkali digunakan oleh sekelompok tertentu, seperti pengguna TikTok. Lalu ada konsep fonemik. Konsep fonemik didefinisikan sebagai cabang fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan fokus pada fungsinya sebagai pembeda makna. Fonemik terbagi menjadi dua, yaitu fonem dan alofon. Fonem adalah satuan abstrak di pikiran, sedangkan alofon adalah realisasi fisiknya. Lalu ada metode identifikasi, menggunakan pasangan minimal untuk menentukan apakah bunyi tersebut membedakan makna. Nah, kemudian ada dinamika bunyi. Yang pertama itu ada koartilasi. Bunyi bahasa saling memengaruhi satu runtunan. Ada juga jenis perubahan. Yang pertama itu ada perubahan fonetis dan perubahan fonemis. Perubahan fonetis itu adalah bunyi berubah tapi identitas fonem akan tetap. Perubahan fonemis, perubahan bunyi yang menyebabkan perpindahan kategori fonem. Kemudian ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu upaya penutur mencapai kemudahan artikulasi atau efisiensi. Selanjutnya, yaitu mekanisme penambahan fonem. Mekanisme penambahan fonem itu ada 3. Yang pertama, protesis, penambahan bunyi di awal kata. Contohnya, kata emas ditambahkan dengan fonem E di depannya, yaitu menjadi emas. Kemudian ada epentensis. Epentensis adalah penambahan bunyi di tengah kata. Contohnya, kata upama ditambahkan dengan fonem M di bagian tengah menjadi umpama. Kemudian yang terakhir ada paragoge. Paragoge itu adalah penambahan bunyi di akhir kata. Contohnya kata adat ditambahkan dengan fonem E yaitu adat. Kemudian ada mekanisme penanggalan fonem. Nah, yang mekanisme penanggalan fonem ini ada 3. Yang pertama itu aferesis, yaitu penanggalan bunyi di awal kata. Contohnya tetapi, penanggalan fonemnya yaitu tapi. Kemudian ada sinkop, penanggalan bunyi di tengah kata. Contoh baharu menjadi baru. Kemudian ada apokope, penanggalan bunyi di akhir kata. Contoh presiden menjadi presiden. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan. Oke, selanjutnya itu ada perubahan lain. Yang pertama itu ada verb berbeda sama atau hampir sama. Contohnya Sabtu diucapkan jadi Sabtu. Yang kedua adalah disimplifikasi. Dua bunyi yang dalam kata contoh. Contoh kata ini itu adalah aku jadi tetap. Selanjutnya ada perubahan vokal. Pertama ada ditongisasi. Yang kedua adalah monotongisasi. Vokal
vokal tunggal demi kemudahan mengucapkan. Contoh ramai jadi ramai. Selanjutnya ekonomi dasar. Pertama ada meningkat bunyi demi kecepatan komunikasi atau ekonomi dasar. Kedua adalah ekspresi. Pendapat ini kesimpulannya, menurut bahasa kalau remaja dikonflikkan perubahan sistematik melalui pengembangan penuh dan penanggalan penuh deroisasi proses ini mencakup proteksi proteksi selain hal ini Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.